yang saya pegang sampai detik ini, saya yakin ilmu ini benar-benar bisa diaplikasikan manfaat ke umat itu ketika kita bisa memuliakan orang yang memberikan ilmu kepada kita. Nah, termasuk Mbah Yai Imam, Mbah Yai Mbah Ghazali. Yai Ghazali Bisa Manan disebut. yang mempunyai putra Mbah Yai Ridwan Syaibani dan guru saya Mbah Ridwan Syaibani. Oh, yang Dan saya meyakini itu bahwa ketika kita menghargai jalarannya awake dhewe oleh ilmu, saya yakin ilmu itu pasti akan berguna dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gus hari ini kabarnya sehat Gus? Alhamdulillah, Alhamdulillah Wilujeng kayak- sehat. Mas Yusuf sehat juga. Alhamdulillah seperti kemarin Gus. Pas longgar ini tadi jenengan. Alhamdulillah karena nggak payu Gus 3 hari ini. Sumpah gue. Jadi jadwal lagi banyak. Jangan gitu Gus. Banyak apa? Banyak di cancel. Tapi itu real loh Gus. Oh gitu 3 ya. hari ini saya kosong loh ya. Alhamdulillah. Kalau tidak kosong mungkin saya tidak berjumpa dengan Anda. Luar biasa. Barokah. Bisa silaturahim. Alhamdulillah. Suatu kehormatan bagi saya loh Gus hari ini. Ya. Oke, Alhamdulillah. Gus hari ini luar biasa masih bersama Anda. Saya timbul pertanyaan-pertanyaan dari sosial media juga Gus hari ini. Gus Pripun, hari ini. Nggih. Gus Saya ini sama kalau Rokwan, boleh tahu, mohon ya nggak apa-apa ngerokok aja Gus. Wis los atau mungkin tak sempet no Gus. Iya. Nggak sombong Aman, lah ya. Ini ada cecekannya Gus. Oh, siap aman. Ada. Oke. Taruh sini aja Gus, yes, tenang. Kita temanya hari ini luar biasa, masih semangat juga. Gus hari ini saya mau bertanya, nggak apa ya Gus, saya repoti dikit aja. Monggo. Oke, Aman. Gus, saya lihat dari TikToknya Gus, dari YouTube-nya Gus, semua sosial media Gus kok bisa viral gimana Gus? Untuk viral itu kita nggak bisa merencanakan dan mengusahakan. Betul. Tapi yang jelas konsisten kemawon. Jadi buat saja konten-konten positif dan viral itu jangan menjadi patokan tujuan kita untuk konsisten itu. Oke. Nanti kalau kamu pas nggak FYP atau viral nanti ya patah hati, ceklek. Nggak mau buat konten lagi. Aku kadung ngedit kayak gini kok gak FYP, gak usah gitu. Boleh. Pernah Jeb- juga Gus gitu? Ya awal-awal kan teman-teman dia kan seperti itu juga. Oke. Tapi ya caca media ya alah kayak konten wae lah, payu nggak payu duduk urusan kita. Yang penting gini prinsipnya, apapun itu selama itu positif, Betul. maka pasti akan diterima di masyarakat. Oke. Karena saya yakin sosial media itu mempunyai kekuatan tertentu. Apa Gus? Termasuknya orang di sosial media itu tidak hanya mencari hiburan, tapi juga sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka termasuk ilmu, Oke, ada spiritual. ilmu. Makanya yang FYP ya tidak hanya kata-kata lucu, kadang-kadang ada pesan-pesan. Betul. Ya ada mungkin apa yang perlu dibaca untuk satu Muharram Gus. Ya orang pasti mencari-cari. Oke. Apa amaliah kita selama Ramadan. Itu Nah. yang FYP malah gitu-gitu. Jadi nggak selamanya sesuatu yang menghibur dan random itu malah kurang mendidik. Gitu. Oke, Gus luar biasanya. Dulu saya mengenal Gus sih dari follower membangun dari 1 sampai sekarang hingga ratusan ribu loh Gus. Luar biasa. Dan juga saya ikut di Masjid Al-Badri ini dari jamaah yang bener-bener hanya beberapa biji loh Gus kemarin. Ya betul. Masih ingat 1 tahun yang lalu lah itu. 1 tahun yang lalu lokasinya di sini Betul. hanya sekitar 20 atau 30 orang. Yang sekarang sampai ya kita tahu. Alhamdulillah ribuan luar biasa loh Dan Gus. fan fact-nya Mas Yusuf ini adalah mentor saya dalam bersosial media. Masya Allah, tapi bohong Gus ya. Oh iya kan? Saya tanya-tanya Mas Yusuf ini ngeditnya piye, iki anu piye, gini. Dan yang merekomendasikan saya untuk beli iPhone itu ya beliau ini. Oke, berarti dulu awal iPhone 11 Gus ya? Betul? iPhone 11. Oke, saya ingat saya iPhone 11. iPhone 11 dan Inter. Dan sinyalnya hilang juga. Sinyalnya hilang, Pak. Yes. Oke Gus, kemarin aku baca dari komen-komenan Gus, bahwasanya ada salah satu netizen itu menanyakan gini Gus, kabar-kabarnya Al-Badar mau mengadakan haul Ghazali ini. Ya. Nah, Jadi salah satu event terbesar dari Al-Badar itu yang pertama adalah tentu Harlah. Betul. Harlah itu tentu event yang kita tunggu-tunggu setiap tahun. Insya Allah pada bulan Mei ya. Oke, Saya juga bulan Mei promosi kemarin. sekalian. Nanti akan ada banyak momen-momen seperti sunat massal, sunat gratis, jalan santai, kemudian ada wayang juga. ada wayang juga. Dan Jawa loh puncak- Gus ya. Dan puncaknya ya, lodruk wayang. Lodrok wayang. Kalau nggak lodruk wayang Insya Allah ya nanti ya. Oke. Kemudian nanti juga puncaknya Insya Allah dihadiri sama Cak Fandi. Wow, luar biasa. Cak Fandi, Cak ngefan lah Fandi. aku Gus. Oke. Tapi siap. bohong. Cak Enggak, oke, Fandi. luar biasa. Berarti nanti untuk acara apa Gus kalau boleh tahu? Harlah. Harlah Mei. di bulan Mei, luar biasa. Jangan lupa nanti di bulan Mei stay tune ya. Nanti nunggu kabar dari kami Ya, aja. nanti resminya nanti kalau sudah dekat aja. Oke. Kemudian event terbesar keduanya adalah haul. 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 Jadi ketika mau foya-foyanya itu di
Halah. Tapi kalau bener-bener ning, bahasa orang Jawanya itu benar-benar mau khusuk, Betul. ngaji tenan, istighosah tenan, kemudian bener-bener memantapkan spiritual tenan, itu ya pas haul. Waktu hal Haul itu. Ghazali ini. Oke. Seperti itu. Kalau boleh tahu itu apa sih Gus? Karena saya juga belum tahu ya tentang hal itu. Ya ya. Nah, mungkin bisa sekilas apa itu untuk halnya Gus? Jadi begini, ada tokoh ulama yang namanya itu sama, Oke. yaitu Mbah Yai Ghazali. Mbah Yai Ghazali. Mbah Yai Ghazali itu ada yang satu Mbah Yai Ghazali Manan Krempiang, Pondok Krempiang itu Pondok ada Krempiang. di Tanjung Anom, Oke, nganjuk Gus ya berarti? Nganjuk Tanjung Anom, dari Warujayeng Betul. nanti masuk ke Gang Pule, kemudian desanya kalau nggak salah Tanjung kalau. Tanjung. Ya, Oke. dusunnya Krempiang. Itu namanya terkenal Krempiang. Pondok Krempiang. Oke. Itu pendirinya Mbah Yai Ghazali Manan. Mbah Yai Ghazali. Kemudian yang kedua ada Mbah Yai lagi Ghazali, namanya Mbah Yai Ghazali Ahmad. Oke. Mbah Yai Ghazali Ahmad ini pondoknya di Tegalrejo Prambon. Jadi tonggo kecamatane. Oh, sama-sama Ghazalinya. Cuma yang pertama tadi siapa Gus kalau Mbah boleh Yai tahu? Ghazali Manan, Oke, yang satu. yang satu Mbah Yai Ghazali Ahmad. Oke, berarti sama-sama nganjuknya cuma beda kecamatan. Bahkan tangga Oh, kecamatan. tetangga malah. Kecamatan Prambon. Apakah masih ada ikatan saudara, Gus? Ya. Kalau untuk ikatan saudara mungkin iya dari Nabi Adam. Oke, sama seperti kita ya. Iya, seperti kita Juga juga. Nabi Adam. Jadi kalau sampean ngaku-ngaku dulurku pantas. Oh, iya pantas ya. Dari siapa? 9-10 ke Gus. Oh iya. 9-10. Gus glowing, aku ya glowing. Ah, Tapi kebanting lah hari ini Gusnya outfitnya luar biasa, cakep sekali loh. Gus. cakep ya, aman ya. Aman, tapi gak ada Sip. banderolnya ya. Aman. Jadi Mbah Yai Ghazali Manan itu pendiri Pondok Krempiang. Mbah Yai Ghazali Ahmad itu pendiri Pondok Tegalrejo yang ada di Prambon. Oke, yang Prambon sini. MTS Tanjung Tani itu Betul. masuk ke timur. Oke. Lah, Kenapa kok saya ingin mengholi keduanya? Satu, karena saya ini santri Pondok Krempiang. Oke, berarti tadi yang Mbah Yai Ghazali yang Krempiang. Ya, Oke. saya santri Pondok Betul. Krempiang. Mulai tahun 2007, kemudian tamat 2016. Berarti Gus masuk pondok itu tahun 2007. 2007 kalau nggak salah November. Wes. November, masih ingat bulan nih malah. Cilik aku. Tanggalnya? Tanggalnya 27 atau 26 mungkin. 28. Oke. 2007 saya masih anak-anak loh Gus. Bahkan masih diproses loh ya. Tahun piro kelahiran? Kelahiran tahun 2000-an lah. Oh ya, 2000-an, Gen Z masih ini. muda. Sepantaran loh kita Gus, Apaan 17-an. Apa Usianya. Kulitnya juga masih kencang seperti aku loh. Asik. Asik. Jadi saya Oke. 2007 itu masuk. Kemudian tamat bener-bener tamat dari Alfiyah. Jadi saya nggak langsung ke Salafiyah. Jadi ada dua apa jenenge kurikulum pendidikan. Betul. Ada kurikulum diniyah, ada kurikulum kemenak. Oh gitu. Kurikulum kemenak nanti ya kayak MTS, MA. Oh, seperti untuk biasa, sekolah umum gitu Gus ya. umum. Tapi ada yang kurikulum Salafiyah. Oh, Nah, saya oke. sudah semua. Saya masuk MTS kemenak dulu. Betul. Kemudian saya ngulang lagi di MTS Salafiyah. Oh gitu. Mulai saat itu kitab saya nahwunya Imriti, kemudian naik ke Alfiyah, kemudian tamat Alfiyah dibuat sampai Muadalah selesai. Nah, selesai Muadalah itu makanya saya 9 tahun, 3 tahun. Oh, yang 3 di tahun, Krempiang 3 9 tahun. Ya, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Oke. gitu. Nah, karena saya itu santri dari sana. Kemudian tasyakur mungkin tahadus bin nikmah atau syukur saya itu apa? Kok yo saya dipondokkan. Nggih. Saya bisa seperti ini. Kalau banyak orang tanya, Gus Baru kok bisa seperti ini, apa alasannya? Saya nggak punya alasan apa-apa. Mungkin ya karena riadoh. Dan pastinya Betul. pastinya karena riadoh dari ulama-ulama kiai-kiai saya. Entah kiai yang mautan walau hayan wa mautan. Jadi ada kiai yang masih sugeng, Mbah Yai kula, Mbah Yai Haji Ridwan Syaibani yang mendoakan santri-santrinya termasuk saya yang betik ini. Yang betik. Yang betik ra karo-karuan terus ngentekne ati, ngentekne pengurus paling ya geget-geget. Kenapa betik Gus? Betiknya dalam hal apa biasanya? Ya umumnya santri lah. Umumnya santri dipangga ya. Angel. Kalau maling enggak saya. Jangan dong. Ya Ojo, Gus. enggak konangan maksudnya. Salah satu ini Gus ya. Ya. Oke, betik. Kalau yang maling dulu apa ya enggak maling sih. Gosop sih Gus ya kalau di pondok Lek biasanya. gosop itu kayaknya ya rutinan kayaknya. Sandal, Sandal. sarung, daleman gitu. Oh enggak, kalau Oh, daleman daleman. aman, daleman. Kalau daleman saya enggak gosop karena ya jarang juga pakai daleman. Oke, loh, itu salah satu rahasia orang pondok loh Gus ya. Enggak Apa? pakai daleman. Ngawur rek. Yo ora kabeh ngawur rek. Tak tunjuk dhewe Tapi gosop. rata-rata gitu Gus ya. Oke, Ya, lanjut ke topiknya ya. lagi Gus. Jadi saya mondok ya umumnya santri. Oke. Apakah alim banget ya enggak juga. Kalau pelajaran ya kita
umumnya lah, enggak. Kalau mungkin zaman mondok ya enggak terlalu istimewa juga kita. Dan kayaknya enggak pantas diistimewakan juga. Tapi yang saya pegang adalah sampai detik ini, saya yakin ilmu ini benar-benar bisa diaplikasikan manfaat ke umat itu ketika kita bisa memuliakan orang yang memberikan ilmu kepada kita. Nah, termasuk Mbah Yai Ghazali Manan yang mempunyai putra Mbah Yai Ridwan Syaibani dan guru saya Mbah Ridwan Syaibani. Oh, yang Mbah. Jadi pendirinya Mbah Yai Ghazali Manan, jadi pendahulu. Saya enggak pernah bertemu, tapi karena beliau mendirikan pondok dan saya tolabul ilmu di situ, tolabul ilmi di situ, saya mendapat keberkahannya. Dan saya meyakini itu bahwa ketika kita menghargai jalarannya awake dhewe oleh ilmu, saya yakin ilmu itu pasti akan berguna dimanapun. Masya Allah. Ini yang saya pegang sampai detik ini. Kenapa alasan saya ngekholi? Saya ingin kirim doa. Saya ingin mengumpulkan banyak orang, kemudian orang itu mendoakan Mbah Yai kula. Saya ingin sodakoh. Apakah haul itu akan nyampe sodakohnya? Iya, karena hadisnya ada juga. Kanjeng Nabi dawuh tegene Sayyidina Ali, ya Ali tasodak ala mautak, sampean sodakoh atas namane orang yang telah meninggal di antara saudara-saudara atau guru-gurunya panjenengan. Nanti akan diutus malaikat untuk datang kepada orang yang dikirim itu, yang meninggal itu, kemudian memberi kabar gembira, iki kiriman konggone anak putumu, iki konggone santrimu, iki konggone dulurmu. Termasuk Gus ya santri yang luar sana. Ya, saya syukur itu. Kemudian yang didoakan itu pasti akan mendoakan balik. Gak mungkin mendoakan, oh nggih, muga-muga sing ndongakne aku muga-muga luweh akeh balesane. Kemudian saya ngakali Mbah Yai Ghazali itu. Betul. Gitu. Itu yang krempeng Gus ya. Kita bergeser ke yang Prambon. Nah, kemudian kebetulan di Prambon juga ada Mbah Yai Ghazali. Betul. Namanya Mbah Yai Ghazali Ahmad. Mbah Yai Ghazali Ahmad ini kelahiran Watu Dandang Prambon. Oke, berarti satu desa dengan markas Al-Badar Gus ya. Satu desa dengan markas Al-Badar dan kebetulan itu adalah Mbah Kawula. Oh, berarti masih ada hubungan keluarga Gus ya? Hubungan family keluarga. Apakah mbah saya benar-benar mbah saya? Bukan. Jadi lie abah kula. Lie abah. Tunggale mbah pripun bahasane? Mindon atau misanan mungkin? Enggak, langsung. Langsung berarti. Jadi bahasanya mbah kula Stri itu Mbarpe, jadi punya adik-adik itu ya Mbah Yai Ghazali itu. Jadi saudara-saudara dari mbah. Betul. Tapi bukan hanya semata-mata itu yang menjadikan tahadus binikmah atau tasyakur saya, bukan semata-mata itu. Yang menjadi tahadus binikmah saya itu beliau itu adalah termasuk as-sabiqunal awalun, orang yang awal-awal babat agama datang Watu Dandang Prambon. Masya Allah. Bahkan termasuk dulu pejuang Nahdlatul Ulama daerah Prambon itu ya termasuk Mbah Ghazali. Jadi tidak semata-mata saya hanya ngaku dulur enggak. Saya benar-benar ingin ngalap barokah. Dan beliau itu tidak anggap sembah mboten. Saya anggap sebagai guru. Kenapa? Bapak kula niku mondok ing mriku senajan ponakane piyambak. Ibu kula nggih hafalan Quran ten mriku. Bisa jadi saya seperti ini iso ngaji. Karena didikan dari orang tua saya. Yang orang tua saya notabene adalah santri dari beliau. Jadi saya menganggap beliau tidak hanya mbah tapi juga sebagai guru kaula. Kembali lagi ketika kita benar-benar syukur terhadap apa yang menjadi lantaran kita seperti ini, saya yakin kita akan diangkat derajat. Amin. Itu yang saya pegang sampai detik ini. Amin, Masya Allah, luar biasa Gus ya. Boleh ngerokok Gus? Aman. Aman. Ampang. Sama nggak ngerokok? Saya ngerokok Gus. Oh ngerokok. Oh itu apa jenis? Pot. Ini namanya pot. Di dalam ada pot, itu ada bunganya juga. Beda Gus, itu ada komposnya. Ada komposnya. Kalau ini ada liquidnya. Dimut juga nggak bisa ya? Oh iya, kegedean. Kayak kegedean Gus ya. Oke Gus, tadi berarti ada dua tokoh yang sangat luar biasa bagi Gus. Ya. Kenapa kok dinamakan Ghazali ini? Lah itu. Jadi gini, Mbah Yai Ghazali II ini. Betul. Ini terlepas dari hubungan dengan saya ya. Beliau berdua memang sahabat. Masya Allah. Sahabat itu tidak hanya saling mengenal, tapi sangat akrab. Betul. Dulu itu ketika beliau berdua nopo nggih pernah sowan tengene Mbah Yai Makhrus Lirboyo. Kebetulan Mbah Yai Makhrus Lirboyo saat itu ini cerita dari Mbah Yai kula nggih. Jadi mungkin akan ada banyak versi, tapi intinya gini. Mbah Yai Makhrus Lirboyo pernah itu diparani kalian Londo. Kalau enggak Londo Jepang. Waktu zaman dulu ya. Zaman penjajah dulu. Mbah Yai Makhrus itu seorang ulama karismatik yang juga tokoh nasional juga yang ikut memberontak
kekuasaan penjajah pada masa itu. Oke. Otomatis diparani kali ini penjajah mau dibedil beliau Mbah Makrus. Tapi Mbah Makrus memang orang sakti, orang ahli tirakat, orang betah melek, betah luwe. Kalau ada kan betah turu, betah warak. Iya nemen. Wes turu nah. Jangan Wes berkartu warak. dong. Mangan Mangan turu. Mangan turu. Jadi tirakatnya orang dulu, makanya Mbah Makrus kan badannya kecil. Karena ahli tirakat, ahli riyadhah. Lah ditembak nggak bisa. Ketika ditembak kan dicoba pelurunya ke atas bledos. Oke, Mas. Tapi ketika diarahkan ke Mbah Makrus nggak bisa. Lah viral kabar itu. Oke. Santri-santri akhirnya udah sowan, termasuk Mbah Yai Ghazali. Mbah Yai Ghazali Manan ikut sowan, Mbah Yai Ahmad ikut sowan. Enggak semayan, ujuk-ujuk panggih bareng datang. Dalemipun Mbah Yai Makrus. Mbah Yai Makrus terus dawuh ngenten. Lagi Ghazali ini kok rene bareng piye iki ceritane. Oke, berarti pertama kali istilah Ghazali ini dari Lirboyo tersebut Gus ya. Jadi istilah Ghazali ini itu ya dari Mbah Yai Makrus itu. Sebenarnya secara ilmu nahwu itu bukan Ghazali ini sebenarnya. Ghazalani atau pokok seharusnya enggak Ghazali ini. Tapi ya karena ini sudah menjadi nama yang didhawuhne Mbah Yai Makrus ya ngalap barokah gitu aja. Secara nahwu itu mungkin salah mungkin ya, tapi ya bene lah. Untuk mudah diingat juga Gus ya. Iya. Masya Allah luar biasa. Makanya alasannya besok itu kenapa kok hal Ghazali ini, kedua tokoh ini saya ingin ngekholi bareng. Betul. Karena saya murid dari Mbah Yai Ghazali Manan dan saya juga abah ibu kula santri dari Mbah Yai Ghazali Ahmad. Dan yang ngaji itu Gus Reza dari Lirboyo. Masya Allah. Yang Gus Reza ini cucu dari Mbah Yai Makrus. Oke, berarti seperti kembali lagi Gus ya. Dari beberapa tokoh harus ditemukan di sini. Selain Gus Reza itu memang alim, ulama nasional juga yang kita tidak meragukan kealiman beliau. Karena memang orang alim, doktor juga dan seterusnya. Beliau juga pengasuh Makrusiyah Lirboyo. Tapi ya ngalap barokah dari mbahnya beliau niku. Masya Allah. Insya Allah nggih. Nanti yang isi sholawatan Gus Ilham dari Pasuruan. Gus Ilham, Masya Allah, gitarnya Gus. Jadi nanti untuk sebelum acara kita baca Maulid Syamsul Duror, kemudian kita wiridan dulu, mungkin habis ngisak sampai jam 9 yang isi Gus Ilham nanti dari Pasuruan. Masya Allah luar biasa Gusnya itu. Idaman saya Gus itu suaranya Masya Allah. Iya. Banget. Gus Ilham itu ya? Betul. Iya. Merdu banget luar biasa. Oh iya. Saya baru ketemu satu kali Gus kemarin di Rutinan Jasmine. Di Rutinan Jasmine ya, luar biasa enak. Enak banget Gus. Juga ada Gus Ilham Mudawam, rumahnya Getas itu. Oh itu mebel itu ya. Bukan beda cerita Gus. Ya beda. Kalau ini mungkin dari Gus. Tapi kan sama-sama ilhamnya itu. Kalau ini mungkin dari yang Gus satunya yang iya. Ini. Yang ini juga mungkin Gus bukan ya? Oh bukan. Ya yang bikin yang lain. Oke, mungkin nanti bisa diundang Gus ya. Atau mengundang properti waktu. Lainnya apa ngundang wong mebel. Ya, terus Oke, Gus, mungkin adalah satu pertanyaan dari teman-teman juga, Gus. Nah, mungkin ada keterkaitan atau barokah apa yang sehingga Gus tidak pernah terlupakan dan untuk menghauli tersebut Gus? Kenapa kok saya ngekhali? Jadi gini, kalau untuk momen detailnya saya kurang tahu juga. Cuman ini menjadi cita-cita saya sejak dulu. Masya Allah. Saya itu kalau sudah punya rezeki itu cita-cita saya. Jadi sampai acara haul ini sudah menjadi cita-cita saya. Saya itu kalau punya rezeki saya ingin ngekholi Mbah Yaiku, Mbah Yai Ghazali Manan, Mbah Ghazali jauh-jauh hari. Bahkan masih saya mondok dulu suatu saat. Karena apa? Saya itu sering ziarah datang makame Mbah Yai Ghazali Manan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan Mbah Ghazali Ahmad saya sering. Dan kalau orang tanya, kenapa kok Gus baru? Kan banyak orang yang muskil atau tanya. Betul. Kok Gus baru kok cepet banget gini. Saya nggak bisa mengakui bahwa itu jerih payah tirakat saya, tapi saya bisa mengatakan mungkin ya karena saya sering nyuwun barokah donga ngene kiai-kiai niku. Mungkin ini pertanyaan dari teman-teman ya Gus ya. Yang itu mungkin sudah terjawab barokah dari doa juga. Karena setelah hal Ghazali ini itu Al-Badar juga peningkatannya pesat banget loh Gus. Pesat 1 tahun banget. ini luar biasa loh. Pesat banget. Jadi saya sendiri saya gak juga expect. Mungkin kok gedene mungkin 4 tahun lah. ST saja untuk seperti ini 4 tahun sampai 5 tahun kan? Betul. Lah iki lagi setahun, Pak. Itu wah, ini sampai nggon ketika mau rudan kemarin nggone full sampai depan loh, sampai depan. Wah, iki ya saya nggak mau mengakui itu karena itu Mbah Yai. Mbah Yai itu saya yakin Mbah Yai itu barokahnya Mbah Yai. Karena memang saya benar-benar ingin
orang-orang yang hadir di haul Ghazalain nanti juga oleh keberkahan saka Mbah Yai. Betul, Masya Allah. Semakin banyak doa juga Gus ya, luar biasa. Dari jamaah yang hampir tidak ada 50 Gus ya, sampai sekarang ribuan, dan harapannya nanti waktu haul juga full juga Gus ya. Insya Allah. Dan nanti insya Allah kekurangan-kekurangan kami di haul tahun kemarin akan kami evaluasi dan kami perbaiki semaksimal mungkin semampu kami. Masya Allah. Ini saya matengkan nanti insya Allah. Wes. Kalau boleh tahu bocoran kapan Gus untuk haulnya ini? Haulnya nanti pada tanggal 31 Oktober. 31 Oktober 2024. 4. Berarti akhir bulan nanti Gus ya? Akhir bulan ini. Wow, luar biasa. Jangan lupa teman-teman nanti ya, tanggal 31 Oktober 2024 kumpul di markas Al-Badar sini. Siap. Wah, kabeh tak aturi ya. Nggawa pasukan. Semuanya Gus ya. Bawa pasukan. Jangan sampai di sini tempatnya lodang. Oh, itu sampai lodang. Oke. Iya. Biasanya kalau lodang kelebihan pasir pokoknya. Gitu, Little body. Little body kepanjangannya? Emoh rawani. Jangan Dek ya. Jangan ya Dek ya. Jangan. Oke, Gus mungkin ada pesan dan pesan untuk nanti haul atau teman-teman yang hari ini hadir. Pesan dan kesannya tentu ojo sampai awake dhewe meninggalkan apa yang dinamakan dengan keberkahan. Betul. Kalau kamu bisa menjadi orang yang pintar, kamu bisa menjadi orang yang kaya, tapi keberkahan itu lebih dari pintar dan kaya menurut Masya saya. Allah. Keberkahan itu kebaikan, kelebihan, tambahan privilege yang tidak tampak tetapi nyata. Tetapi nyata bisa dirasakan Gus ya. Iya. Ketika orang tanya, Gus Baru kok bisa kayak gini? Saya sendiri juga tidak tahu. Saya tidak tahu. Apakah Jadi setelah haul Ghazalain itu saya tahun ini saja ke luar negeri 4 kali udah. Masya Allah. Gratis Gus? Hah? Gratis? Ya ngarit Pak. Oh ngarit. Ngepres dari Ngepres sebelah ya. Saya ngaji Dapat tiket di Masya Taiwan, Allah. Hong Kong sampai bingung notot jadwal. Keluar pulau itu 1 bulan bisa 2 kali. 1-2 kali per bulan Gus ya. Mungkin kalau dibuka tiap hari bisa ke luar juga Gus. Bisa ya? juga. Masya Bisa Allah. juga. Jadi kenapa kok saya nggak mau kembali lagi, nggak mau ngakui bahwa itu tirakat, saya nggak mau. Betul. Ini barokah dari Mbah Yai. Betul. Bahkan Mbah Yai Ridwan sempat dawuh teng kula. Aku bareng ngakali Mbah Yai iki mesti suatu lemah. Ini saya nggak mau menyangkut pautan antara tujuan haul dengan duniawi ya. Betul. Tapi ini saya anggap saja fadlun. Fadlun itu bonus. Betul. Yang tujuan kita bukan itu tapi kita diberi. Nah, Saya anggap itu. betul. Yang tentu bonus ini bukan berarti tujuan kita. Ya. Jadi Mbah Yai dawuh ngoten. Engko insyaallah berhaul engko paling lancar kabeh. Luar biasa. Amin. Tahun-tahun ini saya mengalami jadwal yang sangat luar biasa. Sangat pesat sekali Gus ya. Notel. Notel. Sampai bingung dikek awak. Jadi seperti itu. Ojo sampai leren Gus. Ojo sampai leren, moga-moga paling sehat kabeh. Amin. Dan juga Gus Amin. juga jaga kesehatan. Tentu. Karena kita juga event-event juga masih banyak. Ya. Dan juga 31 Oktober 2024 jangan lupa nanti di haulnya Haul Ghazalain. Ghazala ini luar biasa. Ada pesan satu kali singkat aja gak apa-apa Gus buat teman-teman online kita. Untuk teman-teman, kata-kata yang perlu saya ucapkan adalah ini sebenarnya template karena saya Template, nggak apa-apa. sering mengatakan, tapi ini benar-benar saya pegang. Jangan pernah kamu menghabiskan hati dan pikiranmu untuk berekspektasi tentang masa depan. Cakep. Lakukan hari ini sebaik mungkin dan biarkan Allah memberikan kejutan terindah dalam hidupmu. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, terima kasih banyak Gus ya. Hari ini saya banyak ilmu juga. Juga saya juga mengetahui sejarah dari haul Ghazala ini nanti. Ya. Dan juga nanti kita akan bertemu di podcast selanjutnya Gus ya. Siap, Oke. ini pembukaan podcast. Ini pembukaan. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita Betul. tampung, kemudian kita bikin podcast Nah, selanjutnya. nanti mungkin teman-teman yang mau menyumbangkan pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar Kolom bawah. komentar. Oke. Monggo silahkan. Nanti dibalas pakai VT juga boleh Gus ya. VT bisa nanti akan diupload di semua sosial media kami. Betul, jangan lupa di-follow, di-like, subscribe dan juga komen. Siap. Oke Gus, terima kasih banyak Gus ya. Terima luar kasih, Mas biasa, Yusuf. luar biasa, Semoga sehat selalu. Ini Ini juga sukses selalu. Amin, 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 amin ya Allah. Sudah menikah ini Mas Yusuf? Belum. Ah. Dipromosikan juga boleh loh Gus. Ya, nanti saya posting habis ini. Dicari. Oke, Hidup atau Gus. mati? Jangan dong. Oke, deh. Belum. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya masih bersama Media Al-Badar.